So, konteks adalah sebuah tujuan. Konten adalah alurnya atau strukturnya. Jadi ini analoginya kayak kepala dan badan. Kepala adalah konteks, badan adalah konten. Mungkin kalau auditor yang mengalami benar-benar, mereka susah juga karena belum pernah Nah. mempelajari itu, Mas Erwin. Enggak setuju saya. Habis gimana tuh? Karena ada kata susah yang muncul. Auditor juga kan bukan detektif. Gue pakai P, Pakai detektif. P, iya. Ya, detektif. Auditor sekarang harus jadi apa? Harus jadi partner. Betul, trusted Because business partner. Yeah, it's a business partner. Is a trust. I respect to you, you respect to me, and I want to help you. Hai Yaibers, jumpa lagi di Roti Manis, ruang obrolan rutin bermanfaat dan inspiratif. Emang ada yang gak suka roti manis? Gak ada dong, semuanya Semua suka. Oke, nah hari ini aku mau bahas topik yang menarik banget nih Dit, tentang personal branding. Oke, personal branding, auditor. Ya udah ketebak lah El, kaku kan? Masa sih? Bosen ngasih temuan, ngasih rekomendasi. Ya udah, kita langsung aja ketemu narasumbernya dengan Mas Erwin Parangkuat. Hai Alisa, hai Dita, Hai, Mas Erwin. hai Yaibers, how are you? Hello. Wah, seru banget ya ketemu sama Mas Erwin ya. Loh, kan kita belum mulai, kok udah seru? Oh iya pastinya dari sejak awal aja udah seru. Oh gitu ya, oke, Iya. Supaya lebih seru, kita mau minta kedipnya dulu boleh? Minta Kedip. kedipnya ya Mas Arwin. Kedip. Mata. Iya. Tinggal. Kedip itu 3 kali. kenal lebih dekat orang Ah. penting ini. Iya. El. Iya, karena pasti nih Yaibers butuh ilmu banyak nih dari Mas Erwin. Bener Jadi, banget. tentang personal branding. Jadi kan kalau ngomongin personal branding, mungkin yang kepikiran adalah oke, LinkedIn aku rapi, followers aku banyak. Kayak gitu nggak sih Mas Erwin? Iya bisa, itu jadi parameter kan, karena ada terukur. Bagaimana kita bisa mengukur jumlah followers kita di dalam image atau personal brand yang mau kita bangun. So it's good. Soalnya kalau baca buku ini tuh kayaknya lebih dalam lagi loh dari Oh, sejak buku itu. apa? Nih teman-teman, Wow. ya Imbas. Punya Mas Erwin. Punya Mas Erwin. Jadi seorang coach communication tapi juga penulis buku gitu. Buku ini cerita tentang personal branding 2.0 and the art of storytelling. Iya. Boleh jelasin dikit nggak Mas Erwin? Personal branding Banyak juga 2.0 boleh sih. Itu gimana ya? Berarti kan ada 1.0 ya. Iya. Nah dulu 12 tahun yang lalu saya menulis buku personal branding. Waktu itu yang ada di kepala saya hanya berpikir sesederhana ini. Di Indonesia belum ada istilah tentang personal brand sama sekali. Pada saat itu yang dikenal brand associate-nya cuma 2 hal, ke produk dan ke organisasi. Suatu saat saya membaca sebuah jurnal yang ditulis oleh seorang guru manajemen bernama Peter Drucker. Ia mengatakan di dalam jurnal tersebut bahwa setiap orang yang bekerja di sebuah perusahaan harus juga memiliki personal brand. Wah, saya bilang, this is gold. Saya capture kalimat itu, kemudian saya cerna, saya proses di dalam pikiran saya. Dan saya lihat waktu itu di market di Indonesia belum ada istilah personal brand. Jadi buru-burulah saya membuat buku itu. Singkat cerita, Si 1.0 ya. Oke. si 1.0. Oke. Singkat cerita, di dalam proses pembuatan buku itu terdapatlah 2 komponen. Komponen utama dan komponen tambahan. Masing-masing komponen ada 3 elemen. Singkat cerita, apa yang ada di dalam buku saya yang saya tulis selalu menjadi materi, modul di kelas yang ada di Talking. Banyak sekali, saya udah menulis buku, 13 buku ini buku ke-13 saya dalam perjalanan saya selama 22 tahun sebagai Strategic Communication Coach. Nah, buku ini, buku yang itu tuh, yang tadi saya cerita itu, kan 12 tahun ya. Jadi materi hidup di dalam kelas. Terus saya melihat bahwa perjalanan personal brand itu 6 komponen ini yang dibagi komponen utama dan komponen tambahan itu udah berubah, berbeda. Dari pengalaman mengajar, entah one-on-one coaching atau group coaching atau sessions by sessions gitu ya. Saya ngeliat pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para coach saya atau para peserta di dalam kelas memberikan kekayaan terhadap apa yang saya temukan dalam perjalanan 12 tahun itu. Kemudian akhirnya kan terekam dan tersimpan sangat besar dan banyak sekali. Tapi saya punya pemikiran atau hipotesa baru berikutnya dalam perjalanan untuk menulis buku ini. Saya berpikir gini, bahwa personal brand itu tidak berdiri sendiri. So, personal brand adalah bagaimana seseorang memiliki keahlian.
Misalnya auditor, dia ahli, dia tukang ramal, dia bisa menyampaikan fakta. Ya dong, dia bisa meramal tentang potensi-potensi yang akan muncul kalau terjadi fraud dan lain-lain gitu kan. Benar Tapi juga. ya betul, tetapi personal brand yang berhubungan dengan skill seseorang tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kemampuan berkomunikasi or storytelling. Iya. Karena apa? Karena pemikiran saya, orang yang skillful belum tentu jago bercerita. Kebalikannya, orang yang jago bercerita belum tentu memiliki keahlian yang mumpuni. Betul sekali Mas Erwin. Iya kan? Kadang auditor nih, iya saya tahu kondisinya seperti apa, bisa kasih rekomendasi seperti apa, tapi saya nggak bisa ngomong, saya bisa ngetik. Udah gitu ngetiknya panjang banget lagi Mas Iya. Erwin. Gimana dong kasih Iya. tipsnya? Oke, tipsnya adalah pertama, kalau kita ngomongin tentang naratif ya, atau bagaimana membuat sebuah tulisan, kan tulisan adalah bahasa komunikasi juga, dan dia tersimpan terekam. Jadi perlu dipikirkan, entah komunikasi secara langsung atau tertulis, langsung verbal atau non-verbal gitu ya, atau tertulis. Yang perlu diperhatikan adalah dua hal, konteks dan konten. Konteks dan konten. So, konteks adalah tujuan saya menulis ini tuh untuk apa? Misalnya menjawab permintaan auditi. Auditi minta macam-macam. Atau auditornya minta macam-macam, tapi auditinya bumpet. Alias nggak bisa mengeluarkan semuanya, takut lah, atau nggak lengkap segala macam. Nah oke, what is the context? Oh, saya ingin dapat data yang lebih lengkap. Data yang mana yang lebih lengkap? Itu kan spesifik. So, konteks adalah sebuah tujuan. Konten adalah alurnya atau strukturnya. Jadi ini analoginya kayak kepala dan badan. Kepala adalah konteks, badan adalah konten. Jadi mana yang kita pegang duluan? Apakah badan atau kepala? Kepala dulu dong. Kepala. Jadi oke, mau nulis panjang boleh. Mau nulis panjang, mau bikin novel boleh. Tapi prioritize and jot down, tulis. Oke, konteks saya adalah apa? Oke, saya minta data. Data apa? Kapan deadline-nya? Nah, itu ditaruh sebagai konteks. Baru dijelaskan the why-nya. Kenapa ini diminta, gunanya buat apa? Setelah dia ditulis, kemudian lihat lagi sebelum dikirim. Ada nggak kata-kata yang ambiguous, yang nggak spesifik, ambigu? Adakah kalimat yang berulang? Karena kalau bahasa tulisan kita nggak perlu repetition. Iya, betul. Beda dengan verbal. Kalau verbal kadang-kadang kita perlu melakukan paraphrasing, pengulangan kalimat supaya nancep di kepala. Tapi kalau bahasa tulisan mungkin cuma cukup 2 kali paraphrasing. Nah, jadi hal ini perlu dimiliki oleh siapapun communicator agar mereka bersiap untuk melakukan kurasi sebelum dikirim terhadap konteks dan konten. Gitu, Dita. Kalau misalkan tadi kan tulisan nih Mas Iya. Erwin. Wah, saya digempur kanan. Siap. Belum selesai juga ngomong. Iya, maaf. Tapi kalau misalkan dia nggak pedenya berkomunikasi secara verbal, Oke. aku bisa tadi konten konteks dapat semua, Iya. tapi kita suruh nyampein ciut. Jadi ini adalah perlu reframing ya. Perlu reframing. Confidence level itu perlu di reframe. Kenapa? Karena kalau kita berbicara dengan teman-teman dekat kita, kita pasti nggak punya masalah tentang confidence. Karena kita comfortable. Iya. Tapi kalau ngomong sama orang asing, frame yang ada di kepala kita adalah strangers. Takut duluan nih nanti. Nah, yang muncul Ya. adalah anxiety, rasa takut. Bagaimana kalau di reframing? Mereka adalah teman saya juga. Ya udah, fokus aja ke konteks dan ke konten. Tinggal sampein aja. Fair. Tapi itu mungkin kalau auditor yang mengalami benar-benar mereka susah juga karena belum pernah Nah. mempelajari itu, Mas Erwin. Nggak setuju saya. Habis gimana tuh? Karena ada kata susah yang muncul. Oh. Kata susah akan membuat seseorang memiliki mental block. Akhirnya mereka punya apa? Punya ketakutan dan nggak yakin. Terus kemudian overthinking, overanalyzing. Wah, Dan panjang. nyerah duluan deh, kalau gitu udah nyerah duluan deh. Iya. Nggak ada. Akhirnya nggak ada Nggak ikutan kemampuan. deh meeting presentasi. Iya, akhirnya nggak ada opportunity. Padahal yang saya lakukan di dalam kelas ketika kami berbagi di dalam kelas, yang selalu saya highlight kepada peserta siapapun mereka, bahwa practice itu harus dilakukan di luar kelas. Ilmu-ilmu atau best practices yang diberikan oleh para fasilitator kami atau siapapun diambil, ditangkap yang bagus, yang mudah duluan, itu yang dilakukan in your daily practice. Tapi kalau itu tidak dilakukan, there is no such improvement. Ya. Oke. Dan kita makhluk sosial.
kita punya circle. Nah, kenapa kita nggak mulai dari circle yang paling kecil dulu? You feel comfortable. Kalau selama ini kalau makan siang jam kantor misalnya, kita ngintil aja kayak ikan sapu-sapu di ikan hiu gitu kan, ngintil aja. Makan bakso di sini yuk. Oke, gue ngikut. Nah, next time, tomorrow you take over. Kita You are the one. Iya, gue mau makan di sini nih. Iya. Kenapa lo mau makan di situ? Karena kemarin gue lihat orang rame banget dan ibu gue datang ke situ dan nyobain, bawa pulang, gue dikasih makan dan enak banget dan gue pengen kita semua makan di situ. Teman-teman yang biasanya melihat kita pasif, dia akan terkaget-kaget. Ada apa? Kok lo tumben? Gitu. Nah, kalau teman-teman kita suportif, mereka akan bilang, let's do it. Tapi kalau teman-teman kita adalah orang-orang yang julid, orang-orang yang negatif, mereka akan drag you down. Nah, itu support sistemnya berarti toxic. Salah. Toxic. Kayak gitu. Itu mesti dibuang. Karena mereka tidak memberikan environment yang baik kepada dirimu. So, learning by doing akan membantu kita dalam proses daily practice communication is very important. Sekian, terima kasih. Jangan sekian dulu Mas Erwin. Kalau statement masih saya. bahas personal Ini boleh branding diminum, Pak? nih, Boleh. silakan. Ya, aku juga mau tanya nih. Iya. Personal brandingnya auditor nih dibandingkan dengan corporate branding gitu. Yeah. Misalnya, ya sudahlah, aku gini-gini aja sebagai auditor karena aku juga Pasti sudah udah capnya corporate branding corporate. aku nih. Belum tentu kata itu asumsinya dia kan? Iya. Iya. Nah, gimana sih caranya untuk merubah itu? Oke, good. Jadi mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Peter Drucker ya, bahwa setiap orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan hendaknya juga memiliki personal brand yang dikaitkan dengan corporate branding. Yang dikaitkan. Dikaitkan. Berarti jangan disama persis ya. Bisa aja suka-suka dia dong. Kenapa lo atur? Gitu. Dia suka-suka dia. Kalau boleh. misalnya sebuah perusahaan dibuat berdasarkan visi dan misi dalam yang dibuat oleh pemiliknya atau stakeholdersnya atau board of commissionernya. Oke, apa ya? Misalnya mau bikin perusahaan A, apa visi misinya? Apa core value dari perusahaan ini? Misalnya apa? Disiplin, kemudian kerja keras, modern, terus punya integritas, those kind of things. Itu kan core values. Tapi core values harus dihidupkan oleh orang-orang yang bernaung di dalam perusahaan itu. From top to down, dari top level, bahkan komisarisnya pun, kalau apalagi TBK ya, dia harus ngomong, dia harus tampil gitu. Apalagi frontlinersnya, dari atas sampai ke bawah yang langsung ada di outlet misalnya. Nah, ini kan core value itu mesti dihidupkan jadi corporate culture. Gitu kan? Terus oke, si auditor ini gitu. Auditor adalah satu entity yang berdiri sendiri. Dia berada di dalam rumah ini. Ya diambil dong core value-nya. Harus ikut dong sama rumahnya. Iya, harus ikut dong. Harus ikut kemanapun dia pergi. Mau pakai seragam atau nggak pakai seragam, orang akan tahu. Apalagi sekarang ada rekam jejak sosial media. Oke, kalau orang itu misalnya punya integritas, disiplin, dan modern. Nah, itu tinggal dihidupkan. Cuma kalau ternyata bertolak belakang dengan core value, kan ada training-training. Soft skills, hard skills yang dapat mempersenjatai setiap orang untuk punya mindset perspektif yang sama. Supaya orang yang bekerja ini bisa menghidupkan corporate culture-nya. Jadi dimanapun orang itu pergi, misalnya si auditor juga kan bukan detektif. Gue pakai P, detektif. Ya, detektif. Auditor sekarang harus jadi apa? Harus jadi partner. Betul. Trusted Because business partner. Yeah, it's a business partner. Is a trust. I respect to you, you respect to me, and I want to help you. Jadi mindset ini yang perlu dimiliki oleh setiap orang untuk bertumbuh. Jadi kalau misalnya auditor itu mindsetnya masih close minded, ya dia akan selalu berkata susah. Ini bisa berhubungan juga nggak sih Mas Erwin? Bisa. Dengan belum Mas Erwin. Maksudnya gini, kan tadi kita bilang, oh ya kamu begini. Tapi kalau dari dalam dirinya sendiri, aku nggak mau bertumbuh, aku nggak mau itu develop. Itu kan berarti ya tergantung dari dirinya masing-masing kalau lagi ya. Aku nggak mau ini, aku nggak mau. Ya nggak apa-apa. Habis itu kan That's mungkin kontrak tidak diteruskan, atau kamu nggak akan ada improvement dan kamu mungkin akan di lay off. Nggak apa-apa. Mau gitu. Kan balik itu lagi pilihan diri sendiri. Of course ya. Hidup kan pilihan ya. Mau sukses, mau nggak sukses, itu kan really up to you, you know. Nah, kalau di buku Mas Erwin nih kan ada 6 komponen ya untuk membentuk personal branding. Nah, yang saya mau tanya itu tentang uniqueness nih. Gimana sih caranya seorang auditor atau juga kan
EA-Ibers ini juga masih banyak ya auditor yang junior nih, Iya. yang pengen ngebentuk uniqueness dari diri dia, atau jangan-jangan auditornya ya udahlah ikutin tren sekarang aja, atau nggak tahu harus sebenarnya diri dia itu seperti apa sih, nggak menemukan sisi uniknya. Oke. Tambahan Mas Erwin, Boleh. sebelum dijawab, tambahin dong uniqueness plus authenticity. Nah, Oke, yaitu adalah 6 elemen di dalam personal branding. Atau 6 elemen yang mutlak harus ada. Kita urutin dulu ya, Ya. biar mereka IBers ini bisa jelas. Yang pertama, EA-Ibers. Hah? EA-Ibers. 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 Yang pertama adalah principles. Yap. Principles itu apa sih? Principles itu adalah value and behavior. Orang yang punya principles akan sejalan antara value yang ia pegang dengan perilakunya. Misalnya, saya tuh orangnya I'm a clean eater. Jadi kalau saya ditawarin makanan yang gorengan-gorengan, saya akan menolak. Cocok antara value saya dengan behavior saya. Tapi kalau nggak cocok, lo akan bilang, ini orang aneh, dia nggak walk the talk. Oke? So principles is very basic and fundamentals. Kedua adalah skill set. Skill set, orang yang skillful. Tadi kita udah bahas di awal. Orang yang memiliki 10.000 jam terbang according to Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell menulis buku Outliers dan mengatakan bahwa 10.000 jam terbang membuat grup musik The Beatles ngetop banget. Oh, mereka menukar dengan pengalaman dan jam terbang. Saya udah hitung 10.000 jam terbang adalah 5 tahun. Jadi orang bisa dibilang spesialis di bidangnya kalau sudah melampaui 10.000 jam terbang. Oke? Skillful. Yang ketiga adalah communication skills. Ketika kita memiliki kemampuan berkomunikasi, kita akan dapat menerjemahkan apa yang masih abstrak di kepala kita atau konseptual di kepala kita menjadi sesuatu yang lebih konkret. Tadi itu konteks dan konten. Yang keempat adalah keunikan. Nah, apa yang dimaksud dengan keunikan? Adalah ketika seseorang tahu betul yang membedakan dia dengan orang lain. Tapi gimana cara mencarinya ya? Karena secara neuroscience, genetik atau DNA kita itu tuh 99, ya cuma 0,1%. 0,1% yang membedakan saya dengan teman-teman sekalian. Gitu. 1%, atau keunikan seseorang itu bisa 1-7% di dalam gene tubuhnya. Kecil banget ya. Iya. Kecil banget. Dia kecil segini loh, seuprit. Lo mesti apain? Lo mesti congkel. Dengan apa? Self-exploration. Apa itu self-exploration? Berani coba, berani gagal, berani malu, berani dibilang hina, jelek sama orang. So you know mana yang bener. Nah, self-exploration ini memerlukan keberanian, courage. That's why, apa yang saya highlight di dalam buku saya, nggak boleh punya mental block. Harus open-minded, harus terbuka, gitu. Nah, itu si keunikan. Yang kelima adalah style identity. Akhirnya, ini akan membedakan Elisa dengan gaya penampilannya si Dita. Jadi kalau ada orang lihat, oh ini Dita banget, oh ini Elisa banget, oh ini Erwin banget. Ketika seseorang mengetahui keunikannya, dia akan tahu cara berpenampilan yang paling cocok untuk dirinya. Dan yang terakhir adalah communication, people skill. Bukan communication, tapi people skill. Bagaimana kita expanding and create some networks. Di dalam buku saya, di bab-bab terakhir, saya menuliskan strong ties and weak ties. Strong ties adalah orang yang sering kita jumpai, keluarga, atasan mungkin, teman main di kantor. Tapi weak ties adalah tier 2, 3, 4, 5 yang perlu kita reach. Nah, authenticity adalah benang merah bagaimana personal brand dibangun secara otentik, tidak dibuat-buat. Jadi tidak ada kata pencitraan. Karena pencitraan itu memberikan image yang buruk, seolah-olah atau di kepala masyarakat is negatif. Karena apa? Lo pencitraan, lo jaim, lo jaga image. Yang lo posting di sosial media lo, contoh misalnya, saya ketemu teman saya, udah lama kita nggak ketemu. Saya selalu follow dia dan melihat dia selalu posting makanan-makanan enak. 5 stars hotels, you know. Saya bilang gini, wow, dia udah naik kelas. I'm so proud of this person. Dan kita ketemu di mall, tiba-tiba bump in. Hey, apa kabar lo gitu? Baik. Wah, gila. Lo mau kemana? Misalnya gitu. Oh, gue mau kesini. Saya ngomong gitu. Lo mau kemana? Gue mau makan di food court. And then I said, lo makan di food court? Karena di kepala saya selalu 5 stars hotel. Dia bilang,
Iyalah, orang tiap hari gue juga makan di food courts. Saya mikir gini, loh, jadi yang lo posting, Iya. kalau saya dekat sama orang itu, misalnya apa adanya, saya akan, lah, bukannya lo sering makan di 5-star hotel? Terus dia gini, misalnya ya, mengizinkan saya untuk mempunyai kedekatan seperti itu dan akan bertanya seperti itu. Terus dia akan bilang gini, ah lo kayak nggak tahu aja, itu bos gue suka traktir gue foto, gue save, gue simpen, nanti gue sebar tiap weekend. Postingnya sekali-sekali. Iya. Dia So, pikirnya dia yang itu pergi. adalah pencitraan. Itu sama aja seperti banyak sekali orang-orang di partai atau di panggung politik kita, di mana pencitraan orang yang galak suruh senyum, difoto, nang ning gitu. Senyum dari hati, jepret, disebar di 100 baliho, dan orang yang nggak kenal akan bilang, Wah, orang dia ini baik ramah ya, banget, dia tersenyum pada saya. But it's fake, you know. So authenticity akan membantu seseorang untuk menerima dirinya dan mengenal dirinya seutuhnya. Tetapi ada rumus di dalam buku itu, saya bilang 2 + 1. 2 yang original, our strength. 1 mencari 1 spesifik quality dari role model yang ingin kita tiru. Demikian. Yang tentang role model juga aku baca di sini tertarik banget pas Mas Erwin bilang di kelasnya ada yang 100% meniru. Nah, Ya, males. Iya, males. terus dia itu lagi. Mas Erwin Kali. komennya juga, ya udah kalau kayak gitu mendingan orang itu cari yang aslinya daripada Iya dong. cari Daripada kamu. kamunya. Iya. Iya. Ngapain copycat? Even though there is no such original in this world, but we invented. Kita punya otak, punya critical thinking, punya imagery untuk membayangkan, so that we can craft our personal brand. Ya. Boleh sharing lagi nggak Mas Erwin? Apa sih kesalahan-kesalahan nih yang biasanya dalam membentuk personal branding? Seperti misalnya tadi kan, Iya. jangan niru gitu. Atau misalnya, wah saya mau niru gayanya bos saya nih. Ya, sebenarnya niru boleh aja sih kalau jadiin role model, tapi Iya. bukan berarti Sama persis. copycat. Iya, atau- copycat kan berarti semuanya ya. Iya. Jadi niru satu. Mana autentik One specific quality dari Betul. orang itu yang mau saya tiru. Tapi kita perlu internalize. Internalize. This is the keyword. Like, why I have to copy this person? Apa yang membuat saya suka sekali dengan orang ini? Apanya yang membuat saya suka? Cara dia ngomong, cara dia gesture, cara dia berpenampilan, cara dia otak dia bekerja, cara creative thinkingnya jalan. Apa yang mau saya copy? So there always a big why yang akan membantu kita untuk bisa lebih kritis. Terus kita cocokin. Ini cocok nggak ya sama gue ya? Bisa sih Kalau kayaknya. dipaksa cocok-cocokin aja gitu Mas Erwin. Nah, itu berarti dia orang gila. Tenar, gitu. Berarti dia orang gila. Berarti dia orang gila. Berarti dia tidak tahu kapasitasnya dan relevansinya. Ini cocok nggak sama saya? Ya tadi belum kenal diri sendiri, belum Iya, tahu potensi. saya dulu punya figur atau role model waktu saya memulai karir di radio ya, pertama kali memulai karir di radio. Terus mentor saya itu adalah seorang well known broadcaster yang saya juga idola sama beliau. Terus tapi beliau tuh kalau siaran kinky, suka desah-desah nggak jelas gitu, tapi lucu banget. Gitu. Tapi lucu banget. Terus saya bilang gini, gue pengen nih kayak dia, suka bercanda tapi nggak kinky, nggak ngeres. Jadi kata bercanda, so we need to what? Curated. Ada figur orang keren. Keren apanya? Apa yang membuat orang itu lo suka sama orang itu? Apanya yang lo suka? Terus cocokin sama kita. Cocok nggak sama profil saya? Jadi kita nggak mentang-mentang dia bagus karena ini, terus kita ambil aja tanpa not knowing ourselves better. Kalau bisa jadi kalau kita yang ngelakuin jadi apa sih lo gitu Iya, kan? apaan sih? Iya. Gitu kan. Apalagi yang lihat. Iya. Nah, Enak duluan. yang lihat langsung ende, tau nggak ende? Enak deh. Jelasin lebih banyak lagi dong. Kan tadi juga disebutin mindset susah tuh bisa terhubung kan dengan secara otak kita. Itu Iya. part of dari neuroscience juga kan ya. Karena otak kita itu menolak perubahan. Pada dasarnya Iya. menolak perubahan. menolak perubahan. Otak kita tuh malas katanya. Oh. Kata neuroscience yang saya kenal ya, dan literasi yang saya baca, otak kita tuh menolak perubahan. We are resistant to change. Jadi Kita maunya comfort. Oh. Kita mau sesuatu yang nyaman. Tapi di otak kita itu ada yang namanya neuroplasticity. Apa itu neuroplasticity? Adalah elastisitas
dari sinap-sinap atau jaringan yang akan terbentuk ketika kita memulai kebiasaan baru secara konsisten. Belajar piano, nggak bisa main piano, jadi jago piano. Belajar ngomong, yang tadinya nggak bisa presentasi, jadi mahir presentasi. Jago balet, jago masak, and everything is start from baby step, from scratch. Dari nggak tahu, lama-lama menjadi mahir dan menjadi terbiasa. Mungkin juga melewati 10.000 jam terbang. Jadi ketika otak kita tahu ada sinap-sinap atau ada neuroplasticity, jaringan-jaringan yang terbuka, lama-lama dia menjadi otomatis terbiasa. Nah, banyak orang memang secara statistik juga yang sukses kan lebih sedikit di dunia ini. Sabar ya. Dan udah tahu kan jawabannya. Kenapa? Karena mereka lebih ngotot, punya determination, mereka lebih konsisten, mereka lebih kritikal, sehingga membuat mereka bisa keluar dari comfort zone mereka. Biar nggak MALAS. Iya. Kan si comfort zone ini gede sekali ya. Banyak orang nggak bisa keluar. Kenapa? Terlalu nyaman. Karena otak kita menolak perubahan. Nih ya, dari personal branding, art of storytelling, nyambungnya kemana-mana ya. Iya kan, sangat itu human. Iya, makanya kayak ternyata So luas human banget. Dan apalagi sekarang ini harus penting banget ya Mas Arun ya. Iya. Ya, atau gini ya, atau mungkin gini Dit ya, nggak penting kalau lo kagak mau sih. Ya Kalau nggak mau berkembang. Iya, nggak apa-apa. Pilihannya tadi, Iya, mau nggak? sure choice. Iya. Iya, saya punya cerita. Boleh. Jadi ini saya embedded ya antara pertanyaanmu dengan bagian storytelling yang belum kita bahas. Oke. Kan di buku ini juga The Art of Storytelling. So, kita saling terpengaruh dari warung kopi. Jadi kita saling bertukar cerita dan saling memengaruhi lewat dari sebuah kisah atau cerita ya, storytelling. And it's the art. Kayak communication is the art. Jadi ketika seseorang memiliki kemampuan bercerita, entah diomongin over the table, di warung, di restoran mahal, segala macam, cerita-cerita ini akan memberikan pengaruh kepada orang. Dan storytelling ini juga memberikan pengaruh terhadap emosi manusia. Kan ada hormon-hormon. Ada hormon kortisol, hormon oksitosin, hormon endorfin kali, macam-macam ya. Jadi kayak sama seperti analoginya kita nonton film. Kita nonton film, misalnya nonton Disclosure Day. Udah pernah nonton belum? Udah nonton belum? Oh, you should watch that movie. Oke. Later on. Sutradaranya Steven Spielberg. Oh, bagus dong harusnya. Sangat bagus. 2 jam 40 menit something. Itu kayak lo ke toilet sedikit aja lo pasti akan miss. Karena begitu intensif dan sangat naik gitu ya. Saya nggak mau spoiler. Bayangkan dalam sebuah film yang kita tonton, itu mengaduk-aduk hormon kita. Hormon sayang, kesel, marah, takut, excited. Ketika dia berhasil melakukan sesuatu, kita kok ikut bahagia. Itu adalah konektivitas dari tubuh dan juga otak dan juga perasaan dan juga hormon yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, saya punya cerita. Ada seorang CFO. Waktu itu saya coaching, grup coaching, perusahaan telco. Udah lama lah. Terus dia bilang gini, kenapa gue harus punya storytelling? Kenapa gue harus punya personal branding? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, nggak apa-apa sih, suka-suka lo. Saya bilang, kita udah deket ya gitu. Karena nih coaching ini berlangsung beberapa kali pertemuan. Terus dia gini, menurut lo gue harus punya Instagram? Menurut gue iya. Saya bilang gitu. Kenapa? Terus saya nanya gini, emang lo pensiun kapan? Kita udah dekat ya, jadi udah lo gue nih ngomong. Terus rada-rada seumur. Gue 2 tahun lagi pensiun. What you gonna do abis lo pensiun? Terus dia mikir, gue gak tahu. Oh. Terus saya bilang, saya mau mancing nih. Saya bilang gini, lo kepikiran gak kemampuan lo memanage keuangan di perusahaan gede ini bisa menjadi inspirasi buat anak-anak baru yang pengen belajar keuangan? Gitu. Have you ever think about it? Gue gak kepikiran. Besok kita ketemu lagi. Yes, gue setuju sama lo. You give me an idea katanya. Oke, alright. Ya udah. Terus harusnya gini. Tapi gue gak punya waktu. Gue bilang, ini kan perusahaan telco ya. Kan ada anak korkom. Lo cari dong satu anak korkom dedicated untuk Instagram lo. Gue punya tapi gak aktif. Lo protect? Iya, ngapain gue bilang. Kalau lo protect, main aja di itu WhatsApp lo. Lo ganti-ganti profile picture. Namanya sosial media. It's a tool for you. Dia gini, oh iya ya.
Ya udah, dibuka Instagramnya. Apa yang ditaruh di situ? Ya sharing, opinion, expertise-nya dia, thought-nya dia, pengalamannya dia gitu. Sampai habis 2 tahun, kalau dia udah pensiun, dia udah punya community. Dia bisa leverage itu untuk sharing session and so forth. Dia punya dan dia lakukan. Dan dijalani sekarang jadi konsultan. Wah, Gitu. untung dikasih ide, dikasih pencerahan. bukan Iya ide. kan, maksudnya kayak teman-teman auditor kan juga gitu. You become a consultant at the end of your career. Apalagi gitu. Nah, kalau publicity-nya di dunia kerja nih, misalkan di kehidupan perkantoran, kalau misalkan dia harus memunculkan personal brand itu di kehidupan kerja tanpa bikin annoying orang lain atau orang lain jadi iri, itu gimana ya Mas Erwin? Kalau iri itu udah urusan personal ya. Maksudnya dengan genuine, Nah, dengan benar. otentik kan. Iya. Terus kan diatur timeline-nya. Jangan bikin orang enek dong. Sekarang kan Instagram bukan serba banyak yang lo posting, tapi engagement dan juga impact apa yang akan lo berikan. Jadi pikirin, jangan terlalu or too much di measure, diukur. Oke, saya adalah seorang auditor. Apa yang ingin saya post di sosial media saya? Saya mau pakai platform apa aja? LinkedIn, oke. Of course it's good. Tapi jangan jualannya di LinkedIn ya. Karena di LinkedIn itu adalah is all about sharing knowledge and experience. Jangan jualan, jangan juga ngomongin politik. Gedek banget deh ngeliat orang-orang ngomongin politik di LinkedIn. Hello, ini tuh ranah kok profesional cuy. Jangan lo aduk-aduk gitu. Facebook, tempat buat apa? Community building. Mau apa? Ngumpulin orang gitu. Jualan lagi. Ya boleh, nggak apa-apa jualan panci, jualan apa gitu, boleh gitu. Di Instagram, ya semuanya has to be crafted, di-curated, diatur. Tapi bisa diatur juga kan, postingnya apa. Tapi ask yourself, apa yang ingin saya jual dalam diri saya? Nah kalau nggak tahu unique selling proposition-nya atau strength-nya, itu akan sangat susah. Terus abis itu pertama ya, now know your strength, know yourself and know your strength. Number 2, look around, lihat kompetitor bikin apa, ngapain mereka gitu. To start thinking about your unique selling proposition. Jadi jangan melakukan sesuatu yang orang lain udah lakukan, atau kalau udah melakukan, what is your distinctive uniqueness? Misalnya pengen jadi IO atau WO, semua orang udah punya. Apa yang nggak ada, lu pikirin dong. Nah itu yang lo bangun, gitu. So it's easy, you know. Planning, creative thinking, strategic thinking, analyzing is easy. Ada ChatGPT juga yang bisa jadi teman baik kita, agent untuk ngasih ide-ide. Tapi balik lagi, what do you want to accomplish in your life? What is the purpose of your life? What is the calling? Itu yang akan membantu kita ketika kita memiliki personal branding yang kuat dengan 6 komponen tadi, kemampuan storytelling yang bisa memberikan pengaruh. Akhirnya kita bisa memberikan dampak dalam hidup kita dan juga orang-orang di sekeliling kita. Bikin 100 goals. Yes. Tapi keren sih, pengen nyoba juga ya. Aduh, Ya, why not? pikiran gak ya sampai 100 gitu. Coba aja. Coba aja. Ya. Oke. Ilmunya banyak banget ya, Alia. Sip. Dan pasti akan berguna banget untuk auditor aja. Mungkin masih banyak nih EI-bers yang, aduh saya pengen ngembangin karir tapi bingung. Lalu juga saya pengen promosi gimana ya caranya. Mungkin dengan ada personal branding ini, itu akan bisa memajukan karir dari auditor juga. Ya, ada semangat untuk tiap hari bangun, get up, and then keep improving yourself. Ya. Oke. Setiap hari gitu. Setiap hari. Karena harus rutin tadi baru bisa terbangun. Iya, kadang-kadang ada low juga ya, namanya manusia ya. Nggak bisa kayak semangat terus tiap hari kan, we are human juga gitu. Jadi nggak apa-apa, it's okay, di-embrace aja gitu. Tapi jangan lupa purpose-nya untuk dijalanin terus. Oke. Satu kata untuk buku ini? Buat saya, Iya. Supaya EI-bers makin menarik nih untuk baca buku. milestone. Milestone. Oke. Milestone. Setuju. Thumbs up untuk Mas Erwin. Thank you. Terima kasih banyak Mas Erwin. Thank you, Dita, Ilmunya Elisa. yang Iya. singkat tapi juga sangat luar biasa sih. Emang singkat. Singkat waktunya. Waktunya itu kita. Walaupun Oke. pasti juga banyak banget yang ingin nanya-nanya sama Mas Erwin. Betul. Nanti kita buka kolom komen di YouTube nih, Mas Boleh. Erwin. Nanti kalau ada yang mau Iya, nanya-nanya, let me know. kontak lagi Iya, boleh. kita ke Mas Erwin. Boleh. Siapa tahu juga ada yang mau ingin trading lebih Oh, lanjut. boleh. Mas Erwin, Oh, boleh. Boleh. Biar nggak lupa sama roti manis, kita kasih
Oke. Kenang-kenangan dulu dong. Apa tuh? Terima kasih Mas Erwin, biar nggak lupa sama roti manis. Makasih ya. Thank you ya. Croissant. Delicious. Alright, thank you. Oke. Ya Ibers, terima kasih telah menyaksikan podcast kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus podcast Roti Manis di YouTube IAIB Indonesia Setiap hari Jumat di minggu kedua setiap bulannya. setiap bulannya. Klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu. Nanti kita kasih hadiah. Kalau tanyanya oke-oke ya. Jangan lupa juga untuk kunjungi website IAIB Indonesia dan juga semua Sosial media IAIB Indonesia. Oke, terima kasih Mas Erwin. Thank you Sama-sama. Ibers. Bye ya, Ibers. Bye. Thank you.